Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Implantable Drugs Delivery System. Kami terdiri dari 7 orang dan saya sendiri, Andi, sebagai moderator. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Debbie. Kepada Debbie. Definisi. Implan adalah benda atau bahan yang dimasukkan ke dalam tubuh prostetik, terapeutik, diagnostik. Selanjutnya, tujuan implan adalah memperoleh pelepasan obat secara berkesinambungan sehingga mendapatkan efek obat dalam jangka waktu lama, biasanya berkisar dari 1 bulan sampai 1 tahun atau lebih. Karakteristik implan. Yang pertama, steril. Yang kedua, berukuran kecil. Yang ketiga, dibuat dengan cara pengempaan dan pencetakan. Selanjutnya, jenis-jenis implan. Yang pertama, implan kontrasepsi bersifat reversibel, berisi hanya progestin saja yang melepaskan sejumlah kecil progesterin secara terus-menerus ke dalam aliran darah. Yang kedua, implan tulang, perangkat yang digunakan untuk sebagai pengganti tulang untuk menyangga fraktur. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Dewi Indah Kurnia. Selanjutnya, pengertian implan kontrasepsi adalah metode kontrasepsi yang disisipkan pada bagian subdermal yang hanya mengandung progesterin dengan masa kerja panjang, dosis rendah, dan reversibel untuk wanita. Cara kerja implan kontrasepsi yang pertama, lendir menjadi kental. Yang kedua, mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi. Yang ketiga, mengurangi transportasi sperma. Yang keempat, menekan ovulasi. Jenis-jenis implan kontrasepsi. Yang pertama, Norpalan. Bentuknya 6 batang mengandung silastik embun berongga. Panjangnya 3,4 cm, diameternya 2,4 cm, dan mengandung 36 mg levonorgestrel dengan masa kerja 5 tahun. Yang kedua, Implanon dengan bentuk satu batang putih lentur, panjangnya 40 mm, diameternya 2 mm, mengandung 68 mg 3-desogestrel atau etonogestrel dengan masa kerja 3 tahun. 3. Jadena dan Indoplan mengandung 2 batang bentuknya 2 batang, mengandung 75 mg levonorgestrel dengan masa kerja 5 tahun. Keuntungannya, yang pertama daya guna tinggi, yang kedua perlindungan jangka panjang sampai 3 atau 5 tahun, yang ketiga pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan, yang keempat tidak memerlukan pemeriksaan dalam, yang kelima bebas dari pengaruh estrogen. Yang keenam, tidak mengganggu kegiatan segama. Yang ketujuh, tidak menghambat pembentukan ASI. Yang kedelapan, dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Kerugian yang pertama, nyeri kepala, peningkatan berat badan, nyeri payudara. Yang keempat, perasaan mual. Kelima, pusing kepala. Keenam, perubahan perasaan mood atau gelisah. Yang ke-7, perubahan pola haid, hipermenorea, serta amenorrea. Yang ke-8, membutuhkan bedah minor untuk penyisipan dan pencabutan. Penyisipan implan kontrasepsi. Yang pertama, siapkan tempat pemasangan. Yang kedua, tentukan tempat pemasangan
8 cm di atas lipat siku. Yang ketiga, bila tidak ada alergi, suntikan 2 mm anestetik 1% tanpa epinefrin. Yang keempat, regangkan kulit, masukkan inserter. Yang kelima, lepaskan segel inserter. Yang keenam, putar pendorong inserter sampai 90 derajat Celcius atau 180 derajat Celcius. Yang ketujuh, perlahan tarik jarum keluar dari lengan. Ini adalah kemasan implanon. Selanjutnya, langkah-langkah. 1. Berikan larutan antiseptik. Yang kedua, tempatkan pemasangan pada lengan. Ketiga, lakukan anestesi. Keempat, regangkan kulit, baru masukkan jarum inserter. Yang kelima, lepaskan. Yang keenam, putar sampai 180 derajat. Memperhatikan pendorong inserter tetap di atas lengan. Pelepasan implan dilakukan dengan cara 1. Lokasi implan dengan palpasi jika mungkin tanda posisinya dengan marker. Jika tidak bisa meraba, lakukan lokasi dengan USG atau X-ray jaringan lunak. Yang kedua, injeksikan sejumlah kecil anestetik di bawah kulit, tepat di bawah ujung implan yang saling berdekatan. Jika diinjeksikan di atas implan, dapat menyebabkan penjamputan menjadi lebih sulit. Yang ketiga, buatlah insisi kecil ukuran 4 mm dengan skalpel di dekat ujung implan. Yang keempat, tekan implan dengan perlahan ke arah lubang insisi. Yang kelima, ketika ujung implan tampak keluar dari lubang insisi, jepit dengan forceps Moscow. Yang keenam, gunakan skalpel untuk membuka jaringan lunak yang menyelubungi implan secara hati-hati. Yang ketujuh, jepit ujung implan dengan klem lain. Yang kedelapan, lepaskan Moscow. Yang keenam, tarik implan perlahan. Ke-10, setelah itu lakukan pada implan lain yang akan dicabut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maulia. Selanjutnya, abstrak. Implan dekarbazen dibuat dengan menggunakan polimer hidrofilik. 9 formula dibuat dengan menggunakan karbopol 931, karbopol 934, dan karbopol 971. Parameter praformulasi untuk campuran kering dilakukan. Jumlah total hasil terlarang. Implan dibuat dengan menggunakan metode ekstruksi. Parameter fisik dari semua agregat ditemukan masih dalam batas. Ke-9, formulasi memiliki tes pembatalan in vitro, di mana formulasi F7 melepaskan 98,78% pelepasan obat dalam 12 jam. Sementara yang lain menunjukkan pelepasan obat yang lebih rendah. Studi FTIR telah menunjukkan bahwa tidak ada interaksi kimia antara dekarbazen dan polimer yang digunakan dalam penelitian ini. Mudah-mudahan studi stabilitas agregat jangka pendek menunjukkan tidak ada perubahan signifikan dalam tampilan dan isi implan. Pendahuluan. Saat ini di negara maju, kanker adalah penyebab kematian pertama dan penyebab kematian kedua di negara berkembang. Kemoterapi berfungsi pada penggunaan obat anti kanker yang dirancang untuk mencegah pertumbuhan cepat sel kanker. Tetapi kurangnya pemilihan pada akhirnya dapat merusak jaringan sehat dan menyebabkan efek samping yang serius. Sebaliknya, obat-obatan menunjukkan waktu paruh yang lebih rendah dalam aliran darah, ketersediaan hayati yang lebih rendah karena struktur kimianya. Kedua fakta ini terkait dengan kebutuhan akan dosis obat yang lebih tinggi.
dan komplikasi yang terkait dengan efek samping yang tidak diinginkan. Tanaman sangat berguna dalam pengobatan kanker karena meningkatkan pengiriman obat ke tempat yang tepat dan dapat memberikan obat dalam jangka waktu yang lebih lama. Fakta ini mencegah pemberian obat berulang yang meningkatkan kepatuhan pasien. Dalam hal ini, penggunaan bahan implan akan memberikan reaksi kimia yang penting. Secara umum, implan memungkinkan pengiriman terkontrol dari komputer aktif atau waktu dan kecepatan pelepasan, dan memungkinkan konsentrasi obat dalam tubuh disimpan dalam jendela terapi yang dapat diterima. Selanjutnya akan dibacakan oleh Respama Sandi. Dacarbazine adalah agen antioplastik berulang siklus sel yang bertindak sebagai agen alkilasi setelah aktivasi di hati. Ini digunakan dalam pengobatan melanoma panas ganas metastik. Dacarbazine adalah agen kemoterapi yang digunakan berbagai jenis kanker seperti penyakit Hodgkin, melanoma ganas, tumor jaringan lunak, dan neuroplasma lanjut. Dacarbazine adalah obat oral yang digunakan sebagai pengobatan ini pertama untuk glioma multiforme dan untuk pengobatan astrositoma lini kedua dan pengobatan kanker otak. Metode dari setiap implan yang baik harus diperhatikan untuk meningkatkan jarak dari distribusi obat. Keberhasilan implan kemoterapi untuk pengobatan kanker berdasarkan inklusi mereka dalam strategi terapi tumor yang komprehensif. Antrial ANDM ad hoc. Parameter evaluasi untuk implan keseragaman bobot. Densitas curah dan densitas yang disadap G per miligram per liter. Densitas curah massa jenis kotor ringan dalam gram per gram. Sampel obat murni yang belum tersentuh ditimbang dan dituangkan secara terpisah ke dalam silinder ukur bertingkat. Level awal bulk, volume FB dicatat setiap kali untuk mengidentifikasi densitas partikel serbuk dan pengaturan spasial partikel dalam bedak. Kepadatan yang disadap, silinder pengukur ditempatkan pada pengukur kerapatan yang disadap
USP dan dikenai ketukan terus-menerus pada 200 tetes per menit sampai perbedaan antara volume awal dan akhir kurang dari 2%. Itu catat sebagai volume akhir. Dan diketuk FT dan berbagai karakteristik aliran dihitung dengan rumus densitas curah PB sama dengan W per WB per VB. Dan W per FT. Indeks komprensibilitas dihitung dengan menggunakan rumus berikut. CAR index atau compressibility. Indeks dalam kurung CI sama dengan nilai CL di bawah 15%. Menunjukkan aliran bubuk yang baik dan di atas 30% menunjukkan sifat aliran bubuk yang buruk. Rasio Hausner. Serbu uji dimasukkan dengan hati-hati ke dalam silinder sebanyak 100 ml melalui corong dan ditimbang untuk menghitung massa jenisnya. Selanjutnya silinder disadap ke dalam satu platform. Meteran ke depan kepadatan mengetuk dalam hal ini 1.500 kali sampai volume berubah. Baiknya, selanjutnya akan dibacakan oleh Rike. Selanjutnya, uji keseragaman kandungan obat. Implan diuji secara individual untuk berat dan kandungan aktifnya. Konsentrasi zat aktif dihitung dengan membagi isi bentuk dengan berat. Formulasi. Isi konversi dari setiap batch diperkirakan. Implan dipotong kecil-kecil dalam labu ukur 50 ml, dicampur dengan 45 ml asam asetat glasial dan diaduk untuk melarutkan bahan. Volume dibuat hingga 50 dengan asam asetat glasial. Larutan diencerkan dengan asam asetat glasial dan diuji kandungan dacarbazin dengan mengukur absorbansi pada 330 nm. Diameter implan. 3 sampel diambil untuk studi dari studi batch dan nilai rata-rata dihitung. Indeks pembekakan. Implan ditempatkan dalam gelas kimia yang berisi 50 ml larutan salin, buffer fosfat atau PBS dengan pH 7,4. Dan gelas kimia tersebut ditempatkan dalam inkubator pengocok pada suhu 30 derajat Celcius dan 100 rpm. Implan selanjutnya studi disolusi in vitro. USP atau model DISO M Lab India Senai uji disolusi dilakukan dengan metode rotating pedal. Sampel diambil pada interval waktu yang telah ditentukan. Sampel yang terkumpul diencerkan dengan cairan disolusi dan dianalisis untuk dacarbazin menggunakan spektrofotometer ultraviolet. Jumlah yang sama sekitar 10 dari media terlarut disuntikkan secara terpisah ke dalam kromatograf kosong, preparasi standar dan preparasi sampel, dan kromatogram dicatat dan dianalisis untuk mengukur respon lapangan maksimum ke puncak. Setiap studi pembatalan dicatat 3 kali dan nilai rata-rata. Studi stabilitas. Pengujian stabilitas adalah proses yang dilakukan untuk produk farmasi dan digunakan pada berbagai tahap pengembangan produk. Selanjutnya dibacakan oleh Rizky Wahyu.
Selanjutnya, parameter implan dekarbazin. Yang pertama, karakteristik fisik karakteristik fisik. Fisik implan dekarbazin formula 1 sampai formula 9 seperti variasi berat badan dan kandungan obat ditentukan. Dan hasil formulasi ditemukan dalam batas yang ditentukan dalam buku data resmi. 2. Kandungan obat. Semua formulasi implan menunjukkan keseragaman yang diinginkan dalam kandungan obat dan mengandung 98,9 sampai 102,03% dakarbazin yang berada dalam batas yang ditentukan. 3% indeks pembengkakan. Indeks persen pembengkakan dari implan yang disiapkan dicatat dan ditemukan berkisar antara 90 sampai 176%. 4. Diameter implan. Ketebalan implan diukur dengan jangka sorong dengan mengambil 3 sampel implan untuk representasi tertentu dan waktu pemaparan. 5. Keseragaman bobot. Perbedaan berat untuk semua formulasi dicatat. Berat semua implan berada dalam batas farmakope. Berat semua formulasi implan ditemukan pada kisaran 50,5 mg. 6. Pelepasan obat in vitro. Setiap studi di solusi dilakukan 3 kali dan mens-nya dirata-ratakan studi di solusi in vitro dari pengaturan dekarbazin dilakukan dalam simulasi cairan lambung 0,1 NaCl selama 12 jam. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Apabila kekurangan, kami mohon maaf. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah.